Selamat siang teman-teman. Ini pertemuan yang ke-8 sesuai dengan tanggal 21 April 2022. Ya, tentu saja kita masih mempergunakan V-Class sesuai dengan aturan. V-Class itu 7 kali pertemuan, kemudian Jimit atau Zoom itu 7 kali pertemuan. Hari ini kita akan berbicara ke materi elemen-elemen produksi ketika kita akan membuat acara di radio maupun juga di televisi. Ada 5 acuan dasar dalam memproduksi program acara di televisi. Yang pertama tentu saja adanya materi produksi, kemudian yang kedua adalah sarana produksi, yang ketiga budgetingnya, biaya produksinya, kemudian yang keempat adalah pelaksana produksi, dalam hal ini adalah organisasinya, kemudian tahapan pelaksanaan produksi. Nanti ini akan menjadi sesi tersendiri, ada tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya, tentu saja ketika kita akan memproduksi program acara baik radio maupun di televisi, itu kita harus tahu siapa yang menjadi sasaran kita, yaitu audiens atau biasa disebut dengan penonton, biasa disebut juga dengan pemirsa. Tentu saja dia merupakan konsumen yang memiliki kebutuhan terhadap program yang disiarkan stasiun tersebut. Artinya keinginan untuk menonton ini tentu saja berbeda-beda setiap audien. Kita tahu bahwa dalam pengelompokan audien itu juga berbeda-beda. Tetapi secara umum audiens itu dibagi menjadi beberapa segmentasi. Salah satunya adalah dia bisa dikelompokkan berdasarkan umur, kemudian jenis kelamin, kemudian juga tingkat pendidikan, juga bisa dilihat dari sisi religinya, agamanya, kemudian juga dari rasnya. Ini masing-masing tingkat kepentingannya berbeda-beda. Kita tahu ada segmen berdasarkan demografi, kemudian psikografi, kemudian juga berdasarkan geografi, apakah dia bertempat tinggal di perkotaan, apakah bertempat tinggal di desa, ataupun juga di urban. Ini segmentasi audiensnya. Ya, kemudian ketika memproduksi sebuah program acara, kita juga harus tahu waktu siarannya. Apakah dia pagi hari, apakah dia tengah malam, dan sebagainya. Biasanya dikelompokkan kalau pagi hari itu mulai dari jam 6 sampai jam 9. Ini audiennya biasanya bisa untuk anak-anak, bisa untuk ibu rumah tangga, kemudian juga untuk pensiunan, kemudian juga untuk pelajar dan karyawan yang akan berangkat ke kantor. Kemudian setelah pagi hari juga waktu siarannya bisa jelang siang. Ini kurun waktunya biasanya jam 9 sampai jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 16 itu disebut dengan siang hari. Acara juga bisa dikemas dalam kurun waktu berkaitan dengan bagian hari, the part of day, yaitu sore hari.
biasanya jam 4 sampai jam 6 sore. Ini biasanya diperuntukkan untuk karyawan yang pulang dari tempat kerja. Kemudian awal malam ini durasinya biasanya 1 jam, yaitu jam 6 sampai jam 19, jam 18 sampai jam 19. Kemudian juga prime time itu kisarannya jam 19 sampai jam 23. Kemudian jelang tengah malam itu biasanya jam 23 sampai jam 2. Ini kaitannya dengan waktu siaran yang biasa dipergunakan untuk memproduksi program dikaitkan dengan audiens tadi. Pertimbangan yang lain ketika membuat program di radio maupun di televisi itu harus dilihat dari sisi marketable, kemudian juga dari kebutuhan penonton, kemudian juga dari lokalnya. Ya, tentu saja kita harus berkaitan juga bagaimana mencari dan mengolah ide untuk membuat program acara tersebut. Ini bisa dikaitkan dengan human interest, bisa dikaitkan dengan kejadian, kemudian juga bisa dikaitkan dengan fenomena sosial, kemudian juga kaitan dengan pengalaman, juga bisa berdasarkan hasil penelitian, kemudian juga bisa berdasarkan data faktual maupun juga dari hasil karya. Maka penamaannya juga macam-macam. Kalau dikaitkan dengan kejadian, ya dia konteksnya bisa berita. Berita itu harus berdasarkan fakta. Ini kaitannya dengan aktivitas jurnalistik yang disebut based on fact. Fakta itu apa? Beberapa minggu yang lalu udah kita paparkan. Fakta itu sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar terjadi, benar-benar benar, dan mengandung nilai kebenaran. Itu adalah fakta. Ya, kemudian kalau kaitannya dengan human interest itu ini kaitannya dengan manusiawi. Misalnya kaitannya juga dengan di sini menjelang berbuka puasa itu hampir semua stasiun televisi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan human interest. Human interest itu bisa dikemas dalam bentuk picture how to do it, picture bagaimana cara membuat. Ini kalau dikaitkan dengan berbuka puasa ya mencoba untuk berbagai macam sajian yang bisa dipergunakan untuk berbuka puasa. Baik itu per daerah, karena masing-masing daerah itu mempunyai makanan tradisional sendiri-sendiri. Bisa juga kaitannya dengan dikemas perjalanan, tapi juga dikaitkan dengan pembuatan makanan, travelog, tapi kaitannya dengan how to do it. Kemudian kalau berdasarkan data yang faktual, misalnya setelah demo kemarin terjadi misalnya, kemudian ada penyusupan yang menyebabkan beberapa orang termasuk dosen UI Ade Armando misalnya, itu juga berdasarkan data-data faktual. Karena apa? Hasil record yang ditayangkan oleh stasiun televisi maupun juga di medsos itu udah bisa dilacak dari orang wajahnya,
itu kemudian ditelusuri bisa berdasarkan KTP, bisa juga kaitannya dengan NIK dan sebagainya, sehingga dari situ udah bisa ketahuan di mana orang itu bertempat tinggal dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan dari 6 orang yang terindikasi kemarin membuat pemukulan dan sebagainya, udah 2 bisa ditangkap karena hanya berdasarkan dari gambar yang ada di medsos. Jadi ada peralatan yang dimiliki oleh teman-teman kita, anggota-anggota Polri untuk bisa melacak. Bahkan kita mempergunakan HP pun ketika kita berbicara di mana dan sebagainya udah bisa di-create. Siapa yang sedang ngomong, melakukan apa dan sebagainya. Inilah perkembangan teknologi yang sekarang terjadi. Kemudian hal yang perlu juga diperhitungkan adalah biaya produksi. Biaya produksi ini tentu saja ini berkaitan dengan peralatan yang dipergunakan. Kemudian kalau itu di luar studio, sewa lokasinya itu berapa. Kemudian kaitannya dengan settingannya. Settingannya apakah propertinya perlu komplit apa hanya sekedar yang ada saja. Ya, tidak kalah pentingnya kaitannya juga akomodasi itu untuk biaya-biaya makan dan sebagainya, biaya untuk narasumber. Kemudian juga untuk transportasi, kemudian juga ada background musiknya, kemudian untuk makan, untuk pengisi acara dan sebagainya. Ini juga harus dipertimbangkan ketika kita akan memproduksi suatu program acara. Kemudian secara diagramatis ketika memproduksi acara di televisi itu sudah disebutkan di perkuliahan sesi ke-7 minggu yang lalu. Di sana ada produser, kemudian ada pengarah acara atau biasa juga disebut dengan sutradara, kemudian juga ada penulis naskahnya, kemudian juga ada floor direktornya, ada direktur fotografi kaitannya dengan kameramen dan sebagainya, kemudian juga ada lighting man, penata cahayanya, kemudian juga ada penata artistik, kemudian juga ada hal-hal yang lain, ada charger dan sebagainya. Charger di sini karakter generator. Itu hal-hal juga yang harus dipertimbangkan. Kemudian teman-teman bisa juga melihat di 2 tampilan yang terakhir ini sudah kita secara detail kita jelaskan pada perkuliahan yang ke-5 dan 6, yaitu peralatan-peralatan yang ada di studio, kemudian yang ada di ruang kontrol. Di sana ada multikameranya, kemudian ada backgroundnya, kemudian juga ada tata cahaya lampunya. Ada yang dibuat mesin, kemudian ada juga yang dibuat mendatar. Tergantung dari studio televisi yang bersangkutan. Kemudian ada control room, kita udah jelaskan di perkuliahan sebelumnya. Control room itu peralatan apa saja yang ada di sana. Itu udah secara garis besar udah kita sampaikan. Demikian teman-teman, ketika kita akan memproduksi suatu acara, itu apa saja yang harus dipertimbangkan dan sebagainya, itu sudah harus jelas. Sehingga nantinya ketika eksekusi itu udah jelas.
Saya review lagi, ada 5 acuan dasar, yaitu ada materi produksinya, kemudian ada sarana, ada budgetingnya, biaya produksi, kemudian ada organisasi pelaksana, itu orang-orang yang terlibat, kemudian yang terakhir itu tahapan pelaksanaan produksi. Ini akan kita bahas minggu depan, yaitu tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi. Ini tergantung dari buku yang dipergunakan. Ada yang mengambil 4, ada yang 3. Artinya ada yang general repetisi itu dipisahkan dari tahapan praproduksi, tapi ada yang menyatu, tergantung bukunya, apakah bukunya settle atau buku yang lain. Demikian teman-teman perkuliahan kita yang ke-8. Sampai ketemu nanti setelah Lebaran, kita langsung ke pertemuan ke-9. Mungkin masih mempergunakan ikhlas, kemudian pada pertemuan ke-10 kita mempergunakan Jimit, kemudian setelah UTS kita 2 kali mempergunakan Jimit, 2 kali mempergunakan video kelas. Demikian teman-teman, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.